Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan aktivitas petani bunga di pagi hari ini ya. Bagaimana kabar kita sekalian di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala rezeki kita, dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dalam keberkahan-keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, di pagi hari ini kita berada di tempat penimbunan pupuk ya, di bawah pohon bambu ya, dimana pupuk kandang yang beberapa bulan yang lalu kita tampung di sini, kita kumpulkan di sini. Kemudian setelah pada saatnya seperti apa yang saya lakukan di hari ini bisa kita panen. Kenapa harus menunggu beberapa bulan? Karena satu, konsep kita adalah pupuk kandang tidak bisa dibuang langsung atau tidak bisa diaplikasikan langsung pada tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menunggu musim, saudara pemirsa. Jadi kita menunggu musim, dimana kalau musim rendengan atau musim tandur atau menanam padi, itu kita tidak bisa membawa ke lahan persawahan kita karena becek dan seterusnya. Tetapi kalau musim-musim kemarau seperti ini, insya Allah kita membawa pupuk kandang yang sudah kita siap untuk kita aplikasikan itu, insya Allah dengan mudah kita bawa ke lahan. Nah, untuk hari ini agenda kita sebagaimana bisa pemirsa lakukan dan bisa pemirsa lihat ini bersama, bahwa di pagi hari ini kita persiapan untuk memaking ya, untuk memaking, memasukkan ke sak-sak atau ke karung-karung yang sudah kita siapkan. Ini sudah mendapat beberapa karung ya. Tapi sebelumnya mungkin informasi yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa ya, bahwa pupuk kandang ini tidak bisa langsung diaplikasikan pada tanaman. Salah satunya yang harus kita lakukan adalah kita menahan dulu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun supaya pupuk kandang itu bila kita aplikasikan pada tanaman tidak mempengaruhi pada tanaman utama kita. Tetapi pemirsa, di saat ini beda lagi. Untuk saat ini, walaupun toh misalnya pupuk kandang itu baru turun dari produksinya, artinya baru keluar dari hewan kita, itu juga sudah siap dan bisa kita aplikasikan pada tanaman. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Ini penting ya. Mungkin informasi awal ini bagi kita ya, terutama pada teman-teman kita yang belum tahu dan belum pernah ya. Jadi pupuk kandang yang baru keluar dari produksinya, aslinya baru keluar dari hewan kita ya, baru dikeluarkan kemudian jatuh ya, kemudian kita kumpulkan dan hari ini insya Allah siap kita bisa aplikasikan pada tanaman. Dengan syarat kita spray, kita semprot dengan N level 1. Ini penting ya. Jadi untuk hari ini, saat ini kita spray dengan N level 1. Apa yang bisa kita lihat di pagi hari ini juga sama. Walaupun toh ini misalnya tanpa N level 1 juga sudah bisa siap untuk kita pupukkan pada tanaman kita, tapi karena kita punya ilmu yang bisa membantu para petani, khususnya petani pemula seperti kita, maka ini bisa kita spray, kita semprot dulu dengan N level 1. Ini kemarin sudah kita semprot. Nah, hari ini agenda kita adalah menyiapkan untuk mewadahi atau memaking atau memasukkan karung-karung. Tapi sebelumnya bisa dilihat bersama ini, karena ini tempatnya di bawah pohon bambu ya saudara. Jadi keuntungan besar bagi kita bahwasanya pupuk yang sebelum kita aplikasikan pada tanaman kita ini dibantu dengan adanya rongga-rongga yang ada pada akar bambu seperti yang bisa dilihat ini. Ini sangat membantu sekali pada perkembangan dan pertumbuhan tanaman kita bila ini kita gunakan untuk memupuk seperti itu. Jadi hari ini kita siapkan dulu, kita haluskan dulu ya, kita cangkul kecil-kecil, tipis-tipis, kemudian kita buat seperti ini sehingga nanti mudah untuk mengaplikasikan pada tanaman kita. Jadi nanti akan kita taruh di bawahnya pohon atau di bawahnya tanaman utama kita. Mungkin informasi ya, tanaman yang hari ini mau kita pupuk menggunakan pupuk kandang seperti yang bisa saya siapkan ini adalah tanaman buah ya saudara. Jadi tahun ini petani bunga bercocok tanam
dengan jenis atau varietas tanaman buah, yaitu semangka inul. Jadi seperti itu. Jadi semangka inul yang kita tanam di lahan, insya Allah ini nanti akan kita pupuk menggunakan pupuk kandang atau menggunakan pupuk kotoran hewan yang sudah kita siapkan di hari ini. Nah, agenda hari ini adalah menyiapkan dulu ya saudara. Jadi menyiapkan dulu. Bagaimana cara menyiapkannya? Ya, salah satunya ini, kita gali dulu, ya. Kita haluskan dulu, kemudian kita pecah-pecah sehingga menjadi kecil-kecil seperti ini. Intinya kita haluskan ya. Jadi kita pecah-pecah sambil lalu memilah dan memilih di mana bila mana ada kayu besar ya, potong-potongan kayu ya, kemudian material-material batu misalnya namanya kotoran ya, misalnya lagi ada mungkin karet, plastik dan seterusnya, itu kita pilah, kita buang atau kita ambil. Seperti ini ada duri, ini kita ambil. Ini ada plastik ini kita ambil karena plastik ini tidak bisa hancur. Kita ambil, kita sisihkan supaya tidak tercampur pada pupuk kandang yang kita siapkan ini. Seperti itu. Jadi agenda kita ya, saudara, di pagi hari ini kita menyiapkan dulu ini persiapan untuk dibawa ke lahan ya. Ini udah dapat berapa karung, 6 atau 7 karung ini yang sudah kita wadai. Nah, ini sifatnya persiapan ya. Kita sambil memecah-mecah supaya sedikit lebih halus sehingga nanti bisa dengan mudah kita buang ke lahan kita. Nah, ini kita buang karena ada batu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sifatnya apa ya? Persiapan saudara. Jadi hari ini kita panen. Hari ini, pagi hari ini kita panen. Apa yang kita panen? Yang kita panen adalah pupuk. Pupuk apa yang kita bisa panen di hari ini? Pupuk yang bisa kita panen di hari ini adalah pupuk kandang ya. Dimana pupuk kandang itu adalah pupuk yang ramah lingkungan ya. Karena masuk kategori pupuk organik, di mana pupuk organik atau pupuk yang ramah lingkungan ini bisa dari pupuk kandang, kotoran-kotoran hewan, bisa dari kotoran-kotoran dan sampah-sampah daun, bisa jadi sampah-sampah sayur dan seterusnya. Nah, hari ini tidak sampah daun dan tidak sampah sayur, tapi hari ini pupuk kita, ini pupuk kita adalah dari kotoran hewan. Salah satunya adalah kotoran hewan sapi ya, yang insya Allah 2 atau 3 bulan yang lalu kita kumpulkan di sini, kemudian kita spray atau kita semprot dengan N level 1 ya, sehingga bisa hancur seperti ini. Memang N level 1 ini luar biasa lur. Jadi yang dulunya ini apa ya, panas ya udara, dan kalau kita pegang tangan kita masukkan ke dalam gundukan pupuk kandang ini panas, tapi setelah kita spray ini terbukti. Setelah kita spray menggunakan N level 1, tangan kita masukkan ke tumpukan pupuk kandang ini aman lur. Ini tidak panas. Dan ini insya Allah bisa langsung kita tanami. Bahkan misalnya andaikan baru saja keluar dari produksinya saja, nah, artinya baru keluar dari beraknya hewan kita, itu bila kita spray atau kita semprot menggunakan N level 1, maka insya Allah pupuk kandang yang baru saja itu tadi, bila digunakan untuk memupuk tanaman, insya Allah tidak berpengaruh negatif pada tanaman kita. Justru akan menambah suburnya tanaman kita, karena unsur hara yang ada di dalam tanah itu dikembalikan dan disehatkan kembali menggunakan unsur N level 1. Seperti itu. Nah, hari ini bersama kita ya, petani bunga, optimis saudara. Kita selalu usaha ya. Kita selalu berupaya untuk bekerja. Jadi pekerjaan yang kita lalui hari ini untuk masa depan saudara. Kenapa bisa dikatakan untuk masa depan? Pupuk ya. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan
atau pupuk dari sampah dan seterusnya, pokoknya yang masuk ke kategori pupuk organik, insya Allah ini manfaatnya luar biasa. Balon tuh yang punya sapi mau lihat-lihat paling. Jadi pupuk yang kita hari ini panen ini manfaatnya tidak 1-2 hari, 3 hari atau satu tanaman musim tanam saja. Tapi ini nanti alhamdulillah ya, pupuk yang seperti ini akan bermanfaat dan punya pengaruh pada tanah, sehingga tanah puluhan tahun akan tetap menjadi subur karena selalu diaplikasikan atau selalu diberi pupuk yang namanya pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan pupuk organik ya, di mana pupuk organik ini bisa menyehatkan tanah, bisa mengembalikan kesuburan tanah, sehingga tanah pada lahan pertanian kita itu dipulihkan kembali. Apalagi sekarang dibantu dengan N level 1, sehingga akan lebih sempurna lagi ya saudara. Jadi seperti ini nanti bisa dilihat pada lahan kita ya. Nanti setelah ini kita aplikasikan pada tanaman kita atau kita buang di lahan pertanian kita, insya Allah pengaruhnya tidak hanya tanaman di musim saat ini ya, pengaruhnya tidak hanya tanaman yang saat ini kita tanam, tapi insya Allah pengaruhnya ini akan membawa pengaruh positif sampai 1, 2, 3 bahkan puluhan tahun yang akan datang, dimana dengan kita sering kasih pupuk kandang pada lahan pertanian kita, maka tanaman kita akan relatif subur ya, tidak mudah terserang hama, kemudian biayanya irit dan sedikit karena tidak harus dan tidak wajib untuk kita pupuk menggunakan pupuk kimia. Karena apa? Dengan kita buangi atau kita aplikasikan pupuk kandang ini, tanah kita sudah subur. Yang mestinya misalnya 1 hektar atau 1/4, misalnya 1/4 hektar lah, mudah untuk kita menjadi ukuran. Misalnya 1/4 hektar ya, itu biasanya kalau tidak kita tanahnya tidak kita kasih pupuk kandang, itu kita harus memupuk habis 1,5 kintal misalnya, atau 3 sak misalnya. Tetapi karena setelah kita kasih pupuk kandang seperti ini, tidak harus 3 sak atau 1,5 kuintal ya, mungkin cukup 1 sak saja cukup. Bahkan kurang dari 1 sak atau kurang dari 50 kg saja, insya Allah hasilnya tidak kalah dengan yang bila tidak dikasih pupuk organik seperti ini, habisnya 3 sak atau 1,5 kuintal seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita wadahi. Setelah kita wadahi, kita masukkan sak ya. Kita masukkan sak, kemudian nanti kita bawa ke lahan pertanian kita. Oke, seperti ini lur. Oke, kita ambil wadahnya. Sambil lalu bila mana ada yang bongkahan-bongkahan besar masih belum pecah ya, bisa kita pecah ya, seperti ini. Ini lor, luar biasa ini. Insya Allah ya, nanti setelah kita pupuk menggunakan pupuk kandang ini ya, insya Allah tanah kita akan kembali normal ya. Tanah kita akan menjadi subur. Bila kita tanami apapun bentuk tanaman para petani, insya Allah tanaman kita menjadi tumbuh sehat, tidak mudah kena penyakit, tidak mudah kena hama, tidak mudah kena ya gangguan-gangguan tanaman yang lain. Karena didukung dengan unsur tanah yang sehat, maka perawatan pun menjadi ringan. Maka konsep kita adalah
jangan pernah putus asa ya, jangan pernah menyerah ya, jangan pernah malas-malasan. Ini penting, kita harus optimis pada pekerjaan kita, terutama para petani ya, untuk berusaha dan berusaha. Salah satunya usaha kita adalah usaha untuk menormalkan tanah pertanian kita supaya tetap sehat ya. Kalau sehat, insya Allah tanaman kita juga sehat. Kalau tanaman kita sehat, hasilnya juga akan meningkat. Seperti itu. Nah ini, sambil lalu kita pecah seperti ini loh. Alhamdulillah genda kita ya, kita hari ini memanen ya. Berulang-ulang lur. Ini memanen kita itu sudah berulang-ulang ya, tidak hanya sekali ini, tapi berulang kali kita panen ya, pupuk organik, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ya. Pupuk yang ramah lingkungan. Pupuk ini adalah tidak beli. Ini bikin sendiri, artinya kita usahakan kotoran hewan kita kumpulkan, kemudian pada saatnya kita bisa buang ke lahan, seperti yang insya Allah akan kita lakukan di saat-saat ini. Alhamdulillah ya. Tinggal nali nanti ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan dalam rangka persiapan untuk membawa pupuk kandang yang sudah siap kita aplikasikan pada tanaman kita, yang hari ini baru kita siapkan untuk making atau mewadahi ke sak-sak atau ke karung ini. Insya Allah setelah ini kita usung ke lahan, dan ada guna dan mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.